kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada guruku Waki, hafalanku error, hafalanku hang. Sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini. Saya pasang muka seram. Begitu di pintu ditegurnya, "Bapak," katanya. Begitu. Sehingga anak-anak yang sudah menghafal Quran di Quran Center, hafalannya tidak akan hilang. Memangnya Quran tuh hafalan bisa hilang? Bisa hilang. Gara-gara apa? Mata menengok aurat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada guruku Waqi', hafalanku error, hafalanku hang. Kenapa bisa hilang? Karena mata luar biasa. Makanya saya malu mau menceritakan aib. Dulu waktu di Al-Azhar Mesir masih banyak juga hafalan, tapi sesudah pulang nih hilang. Masuk ke mall, masuk ke toko roti yang dari Eropa itu, masuk, nengok penjaganya pakai rok pendek. Di airport tuh aja 3 juz hilang. Tengok lutut kiri sejus, lutut kanan 1 juz. Berbalik dia pinggang 2 juz. Astagfirullah. Makanya saya kalau udah undangan keluar kota naik pesawat, cemana lah nanti. Di dalam pesawat tuh bolak-balik dia lewat. Saya udah sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini. Saya pasang muka seram. Begitu di pintu ditegurnya, "Bapak," katanya. Awak pakai baju koko, pakai peci, ditegurnya juga. Saya sengaja sembunyikan tiket. Ditanya, "Nomor berapa?" Tengok tiketnya, ramah betul dah pula dia. Tadi pas mau turun, datang pula itu pilotnya mau ngajak selfie. Ustaz Somad ya, berdoa saya mudah-mudahan pramugari ini jangan ngajak selfie. Imam dari Palestina, hafal 30 juz Quran di kepala, diundang di masjid. Orang Palestina ini makanannya itu roti, tak bisa dia makan lontong sayur, mencret. Akan masuklah dia ke toko roti. Ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur. Le itu bahasa Mesirnya limadha. Kalau bahasa kitanya why? Kenapa kamu tak masuk ke dalam? Kata dia, "Aku takut hafalanku hilang menengok lutut-lutut rok pendek. Biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan jangan hilang." Masuk dia lagi ke mobil. Datang Ustaz Somad, masuk aja ke dalam. Mau ambil roti, ambil bayar. Jamaah nanya, "Ustaz nggak takut hafalannya hilang?" Udah lama hilang. Maka kalau kita mau menyelamatkan hafalan anak-anak kita ini, maka keluarlah perda. Semua perusahaan asing menghormati budaya daerah setempat. Kalian tak mau pakai jilbab, oke, yang non muslim, tapi pakai. Orang kita belajar ke Jepang, tanya sama kawan-kawan yang dapat beasiswa ke Jepang, apa yang terjadi di sana? Mereka pakai kimono. Pakai kimono, bawa samurai, padahal pesek hitam. Tengok sama ninja tak yakin dia, ninja palsu gitu dia. Kenapa? Itu budaya. Budaya kita baju kurung, baju panjang tak berbentuk. Baju panjang dari atas sampai ke bawah, rata ke bawah. Datang setan berbisi, ambil kabel, ambil kabel, ambil kabel. Dia ambillah kabel, diikatlah pinggang tadi. Inilah yang merusak nih. Laki-laki ini jenisnya 3, bawah, atas, tengah. Yang bawah ini tak tahan menengok betis. Asal nampaknya betis berkunang-kunang. Yang satu lagi tak tahan menengok ke atas. Asal nampaknya ke atas, error. Yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah. Asal ke tengah, hang. Maka sejak datang agama Islam, Islam indah di bawah naungan syariah. Kalian perempuan menutup aurat bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah. Adapun yang laki-laki belum menikah dengan yang sudah menikah, indah di bawah naungan syariat Islam. Kau sudah menikah, kau berjalan di tengah jalan, kau tengok ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Kenapa? Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Kalau kau belum menikah,
kau banyak-banyak puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga kehormatan, wa ahsanu lil farj, menjaga mata, menundukkan kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisaum, banyak-banyak puasa sunat. Ingat, hari Rabu tanggal 23 sama dengan 1 Zulhijjah, puasa sunat 9 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat Idul Adha jangan puasa karena banyak daging kambing. Puasa sunat 9 hari, bagus. Yang lajang-lajang, Ustaz Somad, kami belum menikah, libido seksual tinggi, gimana nih Ustaz? Kau banyak-banyak puasa sunat. Memangnya kalau puasa sunat libido seksual hilang Pak Ustaz? Insya Allah hilang. Kalau masih ada tenaga, gunakan. Untuk apa? Berenang. Tak ada duit untuk di kolam Pak Ustaz. Ini kan tepi laut. Renang tepi laut. Memangnya kalau saya banyak berenang, insya Allah hilang libido saya. Kalau kau berenang sampai ke tengah, bukan cuma libido seksual yang hilang, kau hilang sekalian. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika syariat Islam ini datang, yang perempuan terjaga, yang laki-laki terjaga, dan indahnya di bawah naungan syariat Islam. Dulu orang kaya makin kaya, orang miskin makin susah, makin melarat. Duit disimpan, dibungakan. Mau pinjam berapa? 1 juta, bayar 1.200.000. Mau pinjam berapa? 3 juta, bayar 3.200.000. Maka duit berkumpul banyak, riba. Datang ekonomi syariah Islam, lalu kemudian dijadikan murabahah, bagi hasil. Simpan duit di bank konvensional, untung, rugi, mati, melarat, kami tak mau tahu, yang penting bayar. Tapi kalau sistem ekonomi syariah, murabahah, bagi hasil. Misalnya saya orang kaya nih, tak pula ada yang percaya saya ini kaya. Lalu saya ada duit 5 juta, lalu saya panggil anak muda, sini, ku pinjamkan engkau 5 juta, kau mau buat apa? Saya mau ternak lele Pak Ustaz. Ini kau ternak lele, nanti kalau untung kita bagi hasil. Sejak duit saya dia pakai, maka mulai malam itu insya Allah tak tinggal solat tahajud berdoa. Kenapa? Karena takut duit tak balik. Asal terdengar suara petir menggelegar, hujan turun, ya Allah jangan sampai hujan lebat sehingga lele-lele dia itu hanyut ya Allah. Karena kalau lele yang hanyut tak balik duitku itu nanti ya Allah. Datang pula satu anak muda lagi, Kak Ustaz saya mau minjam modal 10 juta dengan akad murabahah, pakai bagi hasil. Kau mau ternak apa? Saya mau ternak ayam Pak Ustaz. Oke, kasih ternak ayam. Sejak dia pinjam duit untuk ternak ayam, makin khusyuk berdoa. Kenapa? Karena kalau ayamnya ini mati, ayamnya ini stres, maka dikasih nasihat, dibuat pelatihan ternak ayam. Jangan kau ternak ayam di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport banyak pesawat, ayam ini mudah terkejut. Asal didengarnya suara pesawat merajuk, ada yang tak mau kawin, ada yang stres, ada yang mati, ada yang tak mau makan. Maka tak boleh beternak ayam dekat airport. Maka dengan itu semangat berdoa, ekonomi dikuitkan, diduitkan, duit banyak beranak pinak, disuapkan ke makanan anak, makan riba. Anak pun makan, yang dimakannya bukan duit. Tak ada orang makan duit, dia makan nasi, tapi nasinya dibeli dari beras, berasnya dibeli dengan uang riba. Nak baca doa ya. Iya ma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. 1 piring nasi riba masuk ke dalam mulut, dikunyah, berubah menjadi darah bergumpal di dalam jantung, menyembur naik ke atas otak pikirannya haram. Bapak ibu semua hafal ayatnya, saya bacakan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Mana nasiyatin? Kalau tengok anak kecil baru lahir, berdetak-detak kulit kepalanya, ubun-ubun, itulah nasiyatin. Nasiyatin, otak bagian depan. Kadhibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, pembuat dosa. Orang berzina
bukan kemaluannya yang salah. Orang mencuri bukan tangannya yang salah, tapi ada yang memerintahkan. Otak mana? Otak depan. Saya tak percaya Ustadz cerita otak. Memangnya Ustadz spesialis otak? Ada yang nelpon saya dari Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kami undang seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Seminar apa? Saya kan Ustadz. Masalah otak Pak Ustadz. Saya tak paham otak. Kalau otak paham saya. Ustadz bacakan ayat sama hadisnya aja. Nanti ada dokter yang akan menjelaskan. Saya pun datanglah ke sana. Dijelaskanlah. Ustadz Somad, otak itu ada 4 Ustadz. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Oh, yang berpikir itu otak depan Pak Ustadz. Kalau makanan haram menyembur darah dari jantung naik ke otak, maka otak ini isinya haram, haram. Jangan heran. Saya heran Pak Ustadz nengok kawan saya ini. Ngobrol sama dia 5 menit. Menit pertama itu aja yang halal. Habis itu haram aja. Kenapa ya Pak Ustadz? Inilah jawabannya. Gara-gara makan haram. Subuh, Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram. Karena kau makan haram. Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Lidah yang kau pakai untuk makan riba, makan haram, itu juga yang kau pakai untuk berdoa kepada yang maha halal.